Selamat pagi siswa-siswi kelas 5A SD Santa Monica. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat selalu ya. Di video pembelajaran kali ini, kita masih belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama, kita akan belajar 3 jenis otot manusia. Yang kedua, kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar membuat desain sampul buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI, otot adalah jaringan kenyal dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan organ tubuh. Otot adalah alat gerak aktif. Rangka tubuh adalah alat gerak pasif. Rangka tubuh manusia dibungkus oleh otot yang disebut sebagai daging. Dengan adanya otot, maka rangka tubuh dapat digerakkan. Terdapat 3 jenis otot manusia. Yang pertama adalah otot polos. Disebut otot polos karena tidak memiliki garis-garis melintang atau yang biasa disebut lurik. Otot polos terletak di dinding organ internal manusia, seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, atau rahim. Otot polos berjumlah 1 dan terletak di bagian tengah dengan warna yang juga polos. Nah, anak-anak, berikut contoh gambar otot polos ya. Kemudian yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot pada tubuh. Otot lurik berinti banyak dan berada di bawah kendali sistem saraf somatik. Hal ini menimbulkan gerakan dengan kekuatan yang diberikan pada kerangka seperti sistem tuas dan katrol. Nah, berikut anak-anak contoh otot lurik, contoh gambarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Otot ini tidak berada di bawah kendali sukarela. Otot bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah, tapi dipengaruhi oleh persediaan oksigen yang cukup. Ya, ini adalah otot jantung. Nah, jadi otot jantung ini bekerja tanpa kita sadari ya, anak-anak ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Sebuah teks atau bacaan dapat terdiri dari satu paragraf atau lebih. Bisa 1 paragraf, bisa 2 paragraf, atau juga bisa 3 paragraf atau lebih ya. Setiap paragraf memiliki ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ya, jadi misalnya suatu teks itu ada 5 paragraf, berarti dia memiliki 5 ide pokok. Dan setiap paragraf itu terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Ide pokok menjadi masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi inti dari ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Ya, jadi anak-anak,
kalau kita mau mencari ide pokok, kita cari dulu kalimat utamanya ya. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi mengembangkan kalimat utama. Jadi kalau misalkan di sebuah paragraf ada 5 kalimat, kemudian ide pokoknya terdapat di kalimat pertama. Nah, maka yang 4 kalimat selanjutnya itu adalah masuk ke dalam kalimat penjelas. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf. Kalimat utama dapat berada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Untuk menentukan ide pokok, kita perlu menemukan kalimat utama dalam tiap paragraf, sehingga akan menentukan inti masalah yang dibahas dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, kita belajar membuat desain sampul buku. Sampul atau cover buku merupakan bagian buku berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Sampul atau cover merupakan cerminan dari keseluruhan buku. Ya, misalnya bukunya tentang organ tubuh manusia. Nah, maka sampul bukunya tentu saja ada gambar yang berkaitan dengan organ tubuh manusia. Untuk dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus memahami terlebih dahulu isi buku yang akan dibuat gambar sampulnya. Ya, jadi kita pahami dulu isi bukunya. Jangan sampai cover dengan isi bukunya tidak ada kesinambungan atau tidak nyambung ya. Misalnya ya isi bukunya tentang hewan-hewan tetapi sampul bukunya tentang tumbuhan. Nah, jadi dia tidak nyambung ya. Setelah kita menghasilkan gambar tadi, cover yang baik tadi, kemudian baru kita buat desain buku yang baik. Nah, setelah kita pahami isi bukunya, kita pahami benar-benar, barulah kita buat desain sampul bukunya. Jenis desain sampul buku ada 2 macam, yaitu sampul dengan latar polos dan tulisan sederhana, serta sampul dengan beragam warna, tulisan, dan gambar. Jadi ada 2 macam ya, ada yang sederhana, ada yang dibuat lebih menarik, dilengkapi dengan warna, tulisan, dan gambar. Nah, berikut adalah contoh sampul buku yang sederhana. Dia warnanya sederhana, tulisannya juga hanya sedikit. Nah, ini contoh cover buku yang dilengkapi dengan gambar yang menarik, warna, dan tulisan yang lebih banyak dan lebih lengkap. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar, Indeum.